Gimana sih cara media sosial memiskinkan kita? Rata-rata orang di sekitar kita, apalagi di negeri Konoha yang tercinta ini, emang jauh banget dari literasi keuangan. Dampaknya kita jadi jarang nganggep uang itu adalah suatu yang bervalue. Makanya di luar sana banyak yang cepet habis kalau pegang uang. Boros buat beli barang-barang yang mereka inginkan, bukan mereka butuhkan. Pengeluaran selalu lebih besar daripada pemasukan. Makanya sampai muncul istilah besar pasak daripada tiang. Gak bisa dipungkiri lagi nih, kalau orang-orang tuh makin kesini, makin canggih di era ini, banyak menghambur-hamburkan uang. Dari misal buat belanja-belanja online, datang kurir yang nganter paket tiap hari, gaya hidup berkedok healing alias liburan mahal yang terlalu sering, dan akhirnya punya kebiasaan hidup yang melebihi kemampuan finansial. Nah, dari semua itulah menurut gua akar permasalahannya itu ada di media sosial. Kenapa kayak gitu? Karena kita tuh hidup gak bisa jauh dari smartphone. Kita semua internetan, kita semua bersosial media. Dan menurut penelitian, lewat sosial media itulah yang bikin kita semua tiap hari akan terpapar oleh iklan-iklan sebanyak 7.000 sampai 10.000 kali tiap hari. Dan bayangin banyaknya godaan yang akan ditimbulkan buat kita pada akhirnya akan membeli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Belum lagi kemudahan di era sekarang seperti akses pay later, akses pinjol yang bikin kita jadi mudah beli barang-barang meskipun nggak punya uang. Iya kan? Dan pada akhirnya ya sama aja kita ngutang gitu. Makanya dari penjelasan singkat tadi di video kali ini kita mau bahas tentang gimana sih sebenarnya media sosial itu mempengaruhi kita dan bikin kita ngeluarin uang lebih banyak. Gue harap setelah ini kita jadi bisa belajar bareng buat gak lagi terpengaruh oleh sosial media yang akhirnya bikin kita jadi susah ngumpulin uang. Ngumpulin uang aja susah kan, apalagi ngumpulin kekayaan. Langsung aja yuk, ini dia 5 cara media sosial membuat kita menjadi miskin. Yang pertama, banyak termakan terhadap opini mayoritas. Salah satu hal yang gue sadari setelah beberapa tahun ke belakang ini bermain sosial media adalah di luaran sana banyak banget buzzer, bot yang menciptakan opini mayoritas. Tujuannya adalah membangun stigma positif untuk produk-produk yang sedang dia kerjakan. Jadi buzzer atau bot ini emang disewa orang untuk menilai produknya supaya kelihatan bagus, kelihatan berkualitas, dan intinya menciptakan kesan positif untuk produk tersebut. Sehingga akan menciptakan opini mayoritas. Dan orang-orang yang terkena jebakan tersebut otomatis akan percaya buat beli barang tersebut. Contoh simpel kayak gini akan kalian temukan dimanapun, di marketplace manapun, toko oranye, toko hijau, dan lain-lainnya. Biasanya hal ini bisa kalian lihat di bagian review produk. Pasti banyak banget buzzer atau orang-orangan palsu yang mereview produk tersebut bagus, kualitasnya oke, meskipun harganya murah gitu. Dan kita terkecoh buat akhirnya percaya dan beli barangnya. Padahal setelah barangnya sampai ya kualitasnya biasa-biasa aja, gak sesuai sama yang digembor-gemborkan buzzer-buzzer tersebut. Nah hal ini tuh gak terjadi saat kita belanja aja. Ada juga kok buzzer, fake review, bot, atau orang-orangan palsu yang disewa buat mempengaruhi orang dengan menciptakan opini mayoritas. Buat ikut kursus misalnya, buat ikut datang ke tempat-tempat tertentu dengan bilang bahwa tempatnya bagus lah, makanannya enak lah, dan masih banyak lagi. Nah dampak dari semua inilah kita jadi gampang percaya sama opini orang. Kita jadi mengambil keputusan keuangan itu berdasarkan opini mayoritas, yang padahal palsu dan bobrok juga gitu. Kita jadi lebih boros, banyak keluar uang, dan akhirnya terjebak dalam situasi media sosial ini. Yang kedua, trivialisme. Di internet atau sosial media gak jarang kita itu akan mudah banget nemuin suatu kelompok yang punya ketertarikan sama terhadap kita. Entah itu ketertarikan terhadap otomotif, terhadap fashion, dan lain-lain. Sampai pada akhir di tingkat paling ekstrimnya memunculkan perasaan dengan yang namanya trivialisme. Trivialisme itu singkatnya kayak kita itu lagi di dalam suatu suku atau kelompok yang bikin kita itu seakan punya ketua di dalamnya. Yaitu adalah orang-orang yang kita anggap punya ketertarikan yang sama seperti kita. Dan rasa akan kentalnya identitas itu muncul dan bikin kita pada akhirnya memutuskan keputusan-keputusan keuangan itu berdasarkan bagaimana kelompok atau suku kita itu mengeluarkan uang. Sebenarnya ini tuh nggak jauh-jauh ya dari kata FOMO, tapi kayaknya ini lebih ekstrim lagi. Kalau diilustrasiin kejadiannya kayak gini nih, influencer itu ibarat ketua suku. Mereka tuh ngasih saran buat ngeluarin uang kita itu kemana gitu. Dengan cara menunjukkan ketertarikan dan minat yang sama, lalu kita akhirnya beranggapan
menjadi bagian dari suku itu. Terus endingnya, influencer tersebut mempromosikan suatu produk dan kalian beli barang-barang tersebut karena kita ada di suku yang sama dengan mereka. Orang-orang banyak terjebak dengan membeli barang-barang tersebut karena ngerasa punya sense of belonging. Sehingga mereka ngerasa punya tempat, punya teman, dan mereka senang akan hal itu. Jadi orang-orang melihat anggota yang membeli produk dan layanan tertentu, lalu mereka ikut membelinya dan menjadi bagian seutuhnya dari kelompok tersebut. Nah, ketika kita udah terjebak jauh di tempat ini, mengaitkan kita dengan kelompok ini terlalu berlebihan, kita tuh jadi punya keputusan keuangan yang sangat gak masuk akal. Kita tuh merasa harus beli sesuatu karena para anggota suku kita itu bilang harus beli produk itu. Dan ya pada akhirnya kalau diterusin kita jadi gak punya uang gitu. Yang ketiga adalah standar hidup mewah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, selain kita bisa berteman, berelasi, dan menemukan tempat yang bisa menerima kita di sosial media, secara nggak langsung juga kita akan diperlihatkan segala bentuk pencapaian orang-orang di sosial media. Dan untuk pertama kalinya kita bisa melihat kehidupan orang-orang, apa yang dia punya, apa yang dipunyai orang-orang, apa yang dikerjakan dan dilakukan orang-orang. Dan ini menciptakan standar kehidupan yang dimana adalah gak sesuai realita. Pelajaran kita akan disuguhi konten-konten gaya hidup yang melimpah mewah yang kebanyakan penontonnya juga kalangan pas-pasan gitu, yang kemungkinan akan terobsesi juga untuk mempunyai hal yang sama seperti mereka. Dan dari situlah tercipta standar hidup mewah yang kita pikir kita juga harus seperti itu. Konten-konten kayak gini bikin kita punya pemikiran yang rusak. Kita jadi buram tentang mana sebenarnya gaya hidup yang normal, yang harusnya kita lakuin sesuai dengan kenyamanan kita, kebutuhan kita, dan tentunya juga kemampuan finansial kita. Media sosial itu seakan mendorong ide bahwa untuk menjadi orang yang sejahtera, kita tuh harus punya mobil mewah, rumah mewah, harta berlimpah, dan masih banyak lagi. Karena ya itulah yang sering kita lihat sebagai tolak ukur kesuksesan. Dan kalau kita nggak bisa mencapai itu semua, kita seakan akan hidup dalam kemiskinan. Media sosial yang isinya kemewahan itu sebenarnya benar-benar buram. Kita nggak tahu pada kenyataannya orang-orang yang kayak gitu hidupnya kayak gimana. Bisa jadi mereka posting rumah, mobil, perhiasan, produk branded dan mewah, tapi bela-belaan itu untuk ngutang pakai kartu kredit, pakai apapun buat nunjukin itu. Dan itu terpapar oleh kita yang berpikir bahwa itu asli punya mereka, padahal nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Dan sayangnya konten mewah yang gak realistis tersebut jadi standar hidup orang-orang. Dan ketika orang-orang membiarkan media sosial sebagai standar hidup buat dia, ya bisa jadi mereka akan kehabisan uang, berakhir atau bahkan bangkrut gitu. Lanjut, yang keempat adalah membandingkan gaya hidup dengan teman. Ini tuh gak jauh beda dari poin nomor ketiga, tapi lebih spesifik karena kita akan ngomonginnya ya lebih deket gitu teman sendiri. Somehow, ketika kita main Instagram, melihat pencapaian teman-teman kita yang udah bisa beli rumah, beli mobil, beli ini itu, bisa punya jabatan yang tinggi, kerja yang bagus. Siapa sih kita di sini yang juga nggak ikutan pengen ngejar hal yang sama atau bahkan lebih tinggi dari itu semua? Pasti pernah ada dong perasaan kayak gitu. Nah, itulah dampak negatif sosial media kalau sampai kita ada di titik dimana kita sudah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan adanya sosial media terutama Instagram nih, yang pasti feed IG kita kebanyakan adalah teman dekat kita atau teman jauh sekalipun dan kita kenal. Kita tuh jadi punya pikiran, gua hidup di lingkungan yang sama, di tempat yang sama, di sekolah yang sama, kok mereka udah bisa lebih jauh ya daripada gua. Udah beli rumah, beli mobil, beli ini tuh. Kenapa gua masih di sini, masih stuck? Dan perasaan-perasaan lainnya yang mungkin dari kalian semua juga pernah ngerasain kan. Dan yang terjadi adalah ketika kita sudah terpapar oleh buruknya sosial media yang biasa dijadikan standar hidup orang-orang, kita akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk mencoba mengimbangi gaya hidup teman-teman kita. Ada yang beli iPhone, tiba-tiba ikutan beli. Ada yang liburan ke Bali, tiba-tiba nggak mau kalah, jadi pengen liburan juga, tapi yang lebih jauh, ke Raja Empat kayak ke NTT kayak kemanapun pokoknya, nggak mau kalah gitu. Dan hal-hal kayak gini yang bikin rusak otak kita. Dan bikin pengeluaran kita nggak terkendali dan membuat kita jauh dari yang namanya kekayaan. Merasa selalu tertinggal, merasa selalu kurang, merasa selalu ingin lebih tinggi dari teman ataupun orang lain. Itu adalah dampak paparan yang terjadi di sosial media. Ada quotes yang bilang perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Kita semua hidup di jalannya masing-masing, berbeda situasi dan keadaannya masing-masing.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Kalau kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial, yang ada kita akan selalu merasa kekurangan, selalu merasa tertinggal, dan selalu lupa sama yang namanya bersyukur dalam hidup. Melihat orang lain buat dijadiin motivasi itu boleh, kalau dengan ngelihat kayak gitu bikin lu jadi ngerasa pengen lebih survive dalam hidup. Tapi kalau ngelihat gaya hidup teman-teman dan bikin lu jadi iri, jadi lebih down dan gak bersyukur, harusnya lu mulai stop dan mulai menyadari dan lebih berpikir lagi langkah apa yang sebaiknya lu lakuin untuk menghindari hal ini. Yang kelima adalah terlalu insecure. Dari semua 4 poin yang udah gue sebutin tadi, sebenarnya kalau kita tarik ke atas nih, adanya perasaan-perasaan terobsesi pengen punya barang seperti orang lain, pengen punya keadaan dan kondisi yang sama seperti orang lain. Itu tuh rasa insecure kita yang memandang diri kita itu terlalu rendah gitu. Jadi kalau misal nih lo punya tujuan sendiri dalam hidup, misal let's say lo itu pengen saving uang buat beli aset, katakan aja rumah gitu. Tapi lo tuh harus bener-bener ngerem pengeluaran dengan gak ngikutin gaya hidup sekitar lo. Misal lo masih pakai smartphone yang biasa aja, sementara temen lo pakai iPhone gitu. Ya lo biasa aja gitu, gak perlu insecure, gak perlu kayak kelihatan rendah, karena ya lo harus pede banget karena lo punya tujuan lo sendiri buat saving uang buat beli aset. Seperti yang sering gua bilang, lebih baik kita fokus buat finansial diri kita pribadi demi masa depan yang lebih baik, daripada kita sekarang hambur-hamburan uang tapi besok gak makan kan. Nah itu tadi adalah 5 cara bagaimana sosial media itu benar-benar meracuni pikiran kita buat punya mental yang miskin. Nah itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka channel One Crepes ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!